Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, bertemu kembali bersama saya Siti Rohma dengan topik bioteknologi. Nah, bioteknologi ini bukanlah hal baru bagi kita ya, melainkan sudah ada sejak ditemukannya proses fermentasi yang biasa digunakan untuk membuat makanan atau minuman. Hello and welcome to my biology class. Kita mulai pertama dari pengertian. Bioteknologi berasal dari kata bios yang artinya hidup, teknos penerapan, dan logos adalah ilmu. Menurut Organization for Economic Cooperation and Development, bioteknologi adalah penerapan prinsip ilmiah dan kerekayasaan untuk pengolahan bahan dengan bantuan agen biologis untuk menyediakan barang dan jasa. Nah, jadi inilah pengertian menurut OECD. Kita akan lihat bagaimana pengertian lebih lengkapnya dari bioteknologi. Bioteknologi secara lengkap adalah ilmu yang menerapkan prinsip ilmiah dan kerekayasaan untuk penanganan dan pengolahan bahan mentah, baik organik maupun anorganik dengan bantuan makhluk hidup. Makhluk hidupnya ini berupa mikroorganisme, sel hewan, dan tumbuhan untuk meningkatkan potensi makhluk hidup serta menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Kita akan lihat ilmu-ilmu apa saja yang digunakan untuk mendukung bioteknologi. Yang pertama, ilmu yang mendukung bioteknologi adalah mikrobiologi, biokimia, biologi molekuler, genetika, enzimologi, ilmu pangan, rekayasa teknologi pangan, dan rekayasa biokimia. Ini pernah kita pelajari di topik ruang lingkup biologi, yaitu yang belajar tentang cabang-cabang ilmu biologi. Berikutnya adalah alasan penggunaan makhluk hidup dalam bioteknologi. Yang pertama, karena makhluk hidup itu mudah diperoleh karena sudah tersedia di alam, dapat dikembangbiakan, kemudian memiliki sifat yang tetap dari generasi ke generasi berikutnya. Kemudian dapat diubah sifatnya melalui teknik rekayasa genetik. Perubahan sifat yang terjadi dapat diturunkan kepada anakannya dan dapat menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Kita akan lihat nanti apa saja ya produk yang dihasilkan. Berikutnya kita akan juga bahas tentang jenis-jenis bioteknologi. Ada dua, tradisional dan juga modern. Yang pertama, kita akan lihat bioteknologi tradisional. Bioteknologi ini memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara langsung dan umumnya secara utuh untuk menghasilkan atau memodifikasi produk dengan cara, prinsip, dan teknologi tertentu. Nah, bioteknologi memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan mikroorganisme secara langsung dan utuh, memanfaatkan cara atau prinsip yang alami, umumnya menggunakan prinsip fermentasi, menggunakan alat dan bahan yang sederhana, tidak memerlukan keahlian khusus dalam pembuatannya, dan diproduksi dalam skala kecil, serta biaya yang digunakan relatif lebih murah. Itu karakteristik dari bioteknologi tradisional atau konvensional. Baiklah, kita lihat kelebihan bioteknologi konvensional. Yang pertama, biaya relatif murah, teknologi relatif sederhana, pengaruh jangka panjang biasanya sudah diketahui, dan banyak menghasilkan bahan pangan seperti tape, yogurt, dan juga tempe ya. Jadi ketiga bahan makanan ini dibantu dengan mikroorganisme menggunakan bahan baku tertentu seperti kalau tape, singkong, yogurt susu, dan tempe kedelai. Nah, berikutnya kita akan lihat juga kekurangan dari bioteknologi konvensional. Yang pertama, tidak dapat mengatasi ketidaksesuaian genetik, hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya, memerlukan waktu relatif lama, perbaikan genetik tidak terarah, hasilnya sedikit terbatas ya karena masih melibatkan tenaga manusia, dan yang terakhir kurang steril atau higienis. Itulah kekurangan dari bioteknologi konvensional. Selanjutnya kita akan lihat kelebihan apa saja dari bioteknologi modern. Yang pertama, perbaikan sifat genetik secara terarah, dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik, dapat menghasilkan yang sifat barunya tidak ada sifat alaminya, hasil dapat diperhitungkan, lebih steril, mampu memproduksi banyak dalam waktu cepat, kualitasnya terstandarisasi. Sebagai contoh nih ya, proses dari bioteknologi modern adalah kultur jaringan, cloning domba doli, dan juga proses bayi tabung. Kan kita lihat di video berikutnya ya. Nah, selanjutnya kita akan juga bahas kekurangan dari bioteknologi modern. Biaya relatif mahal, memerlukan teknologi canggih, pengaruh jangka panjang belum diketahui. Sekian video pada hari ini, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.